kita berdoa dulu, saya masing-masing berdoa dengan berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Alhamdulillah ya, masuk semua. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Nah, apakah ada yang masih ingat sedikit apa sih tentang pajak itu yang dimaksud? Yang boleh pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara. Oke, baik, terima kasih untuk tangannya. Benar apa yang dikatakan oleh teman kalian, pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat untuk negara tanpa mendapatkan imbalannya langsung dan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, pendidikan, sekolahan, dan yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas materi perdagangan internasional. Sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu akan kasih tahu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama tujuan itu menganalisis, yang pertama itu menjelaskan pengertian perdagangan internasional dan menganalisis manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional bagi Indonesia. Nah, perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa dari negara satu dengan negara lain. Ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Tidak semua negara mempunyai sumber daya alam atau iklim yang sama. Nah, yang kedua itu meningkatkan pendapatan negara. Negara mendapatkan uang dari ekspor barang ke luar negeri dan dari pajak atau bea cukai. Yang terakhir itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan membuat produk dalam negeri meningkat dan membuat perdagangan produk meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ada beberapa hambatan perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan mata uang. Setiap negara mempunyai mata uang yang berbeda-beda. Misalnya Indonesia mempunyai rupiah, terus Amerika mempunyai dolar dan yang lain. Nah, yang kedua itu perbedaan bahasa dan budaya. Bahasa dan kebiasaan yang berbeda ini bisa menyebabkan suatu bisnis salah paham atau bermasalah atau mengembangkan dari perdagangan internasional. Nah, yang terakhir itu ada jarak dan biaya transportasi. Negara yang jauh akan pengiriman yang lama atau jauh. Nah, materi hari ini cukup sekian. Ibu akan membagi kelompok 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Nanti hasil akan didiskusikan di depan. Karena waktu diskusinya sudah selesai, perwakilan satu orang setiap kelompok. Ayo silakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok kawasan internasional jawabannya yaitu perwakilan Indonesia sering kalah bersaing dengan internasional. Kelompok pertama yaitu kualitas yang belum konsisten, teknologi produksi yang masih sederhana, biaya produksi yang tinggi, kemasan dan sebagainya.
mendapatkan dalam promosi sertifikasi dan akses pasar ekspor. Sudah. Makasih Anu, beri tepuk tangannya. Nah, karena waktunya tidak cukup, kelompok yang lain belum mempresentasikan, kita akan bahas di minggu selanjutnya. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, kesimpulan materi hari ini yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara negara satu dengan negara lain. Ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hambatan perdagangan internasional, yaitu perbedaan mata uang, perbedaan budaya dan bahasa, jarak dan biaya transportasi. Nah, benar apa yang dikatakan oleh teman kalian, boleh tepuk tangannya. Nah, jadi perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa dari satu negara dengan negara lain. Ada beberapa manfaat perdagangan internasional, yaitu mendorong pertumbuhan, memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Nah, tiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ada beberapa hambatan perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan mata uang, perbedaan bahasa dan budaya, dan yang terakhir itu jarak dan transportasi umum jarak dan transportasi. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, Ibu akan ngasih tugas untuk di rumah. Kalian cari perdagangan internasional di Indonesia. Sampai itu spesifik barang apa yang contohnya itu kayak barang apa, kayak misalnya ekspor apa barangnya, terus yang beda dengan negara mana. Nah, seperti itu. Dan minggu depan kita akan membahas kerjasama ekonomi internasional. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.